kita Al-Ustaz Abdul Rahman, dan kali ini melanjutkan tema sebelumnya ya tadi. Ketika pertemuan sebelumnya kita membahas sifat-sifat penghuni surga yang dimana kita mengetahui untuk bisa kita amalkan. Sekarang kembalikannya sifat-sifat penghuni neraka yang harus kita ketahui untuk kita menghindarinya agar kita terhindar menjadi ahlinya ada orang neraka. Apa kepada lebar ucapan doa Ustaz Abdullah bin Muhammad kami dahulu untuk mulai kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tentunya kita memuji Allah Rabbul Alamin atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah, berkumpul di atas kebaikan dan kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan seorang muslim dan juga seorang muslimah adalah beribadah kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada dirinya. Jadi Allah ridha kepada diri kita itu adalah tujuan hidup yang senantiasa kita usahakan untuk kita dapatkan dengan cara beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah ridha kepada kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maka ada dua kemungkinan atau ada dua perkara yang pasti kita dapatkan. Yang pertama, Allahu sayarhamuhu, wa Allah Subhanahu wa taala ketika ridha pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita butuhkan agar kita kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka Allah. Sebagaimana yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap dari kita masuk surga bukan karena amal solehnya semata, walakin birahmatillah, birahmatin minhu, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, annallaha la yaghdabu alaihi, bahwa Allah itu tidak akan pernah murka. Allah tidak akan pernah murka kepada hamba-hamba yang diridhoinya, kepada hamba-hamba yang Allah ridha kepada mereka. Sehingga itu, yakni ridha Allah adalah puncak kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu pula lah yang diberikan oleh Allah di dalam surga kepada ahlul jannah. Jadi ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, aturiduna syai'an azidukum, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian dari kenikmatan? Maka seluruh penghuni surga jawabannya sama, sepakat bahwa mereka tidak butuh apa-apa lagi. Semuanya sudah sempurna bagi mereka. Surga sudah sangat cukup bagi mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kepada penghuni surga, setelah Allah membuka hijabnya, memperlihatkan wajahnya kepada hamba-hamba Allah di dalam surga. Allah mengatakan, "Arda 'alaikum", sesungguhnya aku ridha kepada kalian. Wala askhatu 'alaikum abada, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perkara yang sangat-sangat membuat bahagia penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka tidak akan pernah merasakan murka Allah. Berbeda kemudian dengan orang-orang yang kehilangan ridha Allah. Mereka tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka berada di dunia dan kelak ketika mereka berada di akhirat. Dan inilah manusia-manusia yang celaka. Kita ini, ya Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu sering tidak khawatir. Sekali lagi, sering tidak khawatir dengan kemungkinan demi kemungkinan yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya, Bapak Ibu sekalian? Apa buktinya? Apa yang membuktikan kita nggak takut-takut amat sama neraka Allah? Jemaah. Kenapa? Selalu berbuat maksiat. Atau mungkin yang lebih tepatnya, kalau berbuat maksiat selalu itu sifat kita. Karena kata Nabi apa? Siapa yang bisa jawab? Kullu bani Adam, setiap anak Adam itu apa? Khata, pasti banyak berbuat salah. Tapi yang jadi masalah bagi kita sebetulnya bukan berbuat dosanya, tapi kemudian berusaha berhenti dari dosa atau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Itu yang jadi masalahnya. Dan kita seringkali ketika berbuat salah kemudian tidak merasa perlu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Itu tanda bahwa kita nggak takut masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kemudian menganggap dosa yang kita lakukan biasa-biasa saja. Ya, betul tidak, Ibu-ibu? Kita sering menganggap dosa kita biasa saja, tidak? Kadang-kadang kita menyakiti perasaan orang lain terus kita mengatakan, cuman gitu aja kok tersakiti. Gitu aja kok tersinggung. Padahal apa yang kita katakan itu dan merupakan dosa. Sehingga kemudian jangan salahkan siapapun. Ketika kelak ternyata kita bukan ashabul jannah. Bapak Ibu sekalian ingin menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Ingin jadi ashabun nar? Jangan bilang ingin, Pak. Ingin jadi ashabun nar? Tidak. Tapi ingin jadi ashabul jannah. Dan kenapa tidak ingin masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya? Panas. Panas saja, sudah. Ada masalah lain? Ngeri. Kenapa ngeri? Tulis Bapak Ibu sekalian di dalam bukunya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika neraka dan surga bertengkar. Jadi neraka dan surga bertengkar. Neraka komplain kepada surga, kenapa yang masuk ke dalam dirimu itu orang-orang baik, tapi yang masuk kepada diri saya adalah orang-orang buruk, orang jelek. Gak terima neraka, protes. Mereka berdebat antara neraka dan surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dan menenangkan keduanya. Ini hadis sahih. Dan Allah kemudian bilang begini,
innaki kepada neraka, azabi u'adzibu bihi man asya'u min ibadi. Wahai neraka, perhatikan, wahai neraka, Allah meminta perhatian neraka. Ingat baik-baik bahwa engkau itu adalah azabku yang aku persiapkan untuk menyiksa, membinasakan, menghancurkan siapapun yang aku kehendaki. Sehingga neraka itu adalah tempat yang dipenuhi dengan azab full. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga mereka yang masuk neraka meskipun satu celupan itu bagaimana? Kayak teh celup, masuk naik lagi. Itu akan membuat seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan hilang seketika dan dia lupa. Makanya jangan pernah bilang, gak apa-apalah Ustadz masuk neraka sebentar, gak ada masalah. Mau tidak jamaah? Jamaah, masuk neraka beberapa hari mau? Hah? Ada yang mau melakukannya, ada. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami tidak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari. Setelah itu kami masuk surga. Persis orang Yahudi. Mereka yang mengatakan, gak ada masalah masuk neraka. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan asik masuk neraka. Kenapa? Bisa ketemu tokoh-tokoh hebat di dunia. Betul tidak jam? Ada yang mengatakan seperti itu? Waliyadzubillah. Padahal ada hamba Allah yang paling nikmat hidupnya di dunia. Kata Rasulullah SAW, masuk ke dalam neraka satu celupan, kemudian ditanya, ara'aita na'iman qad, apakah engkau pernah merasakan kebaikan, kenikmatan sedikit pun? Maka dia menjawab tidak. Hilang seketika. Sehingga neraka bukan pilihan kita. Masuk neraka bukan pilihan. Dan Nabi ditugaskan oleh Allah untuk mencegah kita dari api neraka Allah. Dalam hadis sahih, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum," permisalan aku dengan kalian, kata Rasulullah, "kamatsali rajulin istauqada naran," seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Jadi Nabi ini seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Ketika api itu sudah menyala, faja'alal farash yaqa'na fiha. Maka setelah apinya nyala, maka bermunculanlah hewan, serangga-serangga. Kalau bahasa kita farash itu yang suka datang kalau musim hujan apa namanya? Yang deketin lampu, laron. Yaqa'na fiha, berbondong-bondong datang kemudian berusaha masuk ke dalam api. Wa ana akhudhu yahjizukum, dan aku berusaha seperti laki-laki itu agar binatang ini tidak masuk api neraka. Walakinnakum taflutuna min yadi, akan tetapi kalian yang seperti laron itu yang kemudian berbondong-bondong berusaha masuk api, aku halangi, aku tahan supaya tidak masuk api neraka, tapi kalian satu persatu terlepas dari genggaman tanganku dan kemudian masuk terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahmatullah Allah, banyak di antara kita itu yang betul-betul tidak jujur, ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka, tapi perilakunya itu seperti laron yang maksa masuk ke dalam api. Karena kita membiarkan sifat-sifat ahlun nar, sifat-sifat penghuni neraka itu tetap ada pada diri kita. Sebagaimana surga penghuninya memiliki sifat, maka neraka pun itu memiliki sifat penghuninya. Dan saya ingin bertanya, kalau kita ditanya lantas kemudian penduduk neraka yang paling banyak kelak itu siapa? Jamaah,
Bapak-bapak dulu saya tanya. Siapa penghuni neraka yang paling banyak nanti di akhirat? Baik, saya tanya ibu-ibu. Yang paling banyak nanti di akhirat siapa? Bapak-bapak. Oh enggak. Siapa yang paling banyak nanti di akhirat? Wanita. Nah, berarti yang paling besar kemungkinannya, bukan pasti, sekali lagi, yang paling besar kemungkinannya untuk masuk neraka laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan itu wajib disadari baik-baik. Ini bukan berarti perempuan buruk, perempuan itu mayoritas ahlun nar, begitu saja enggak. Tapi potensi masuk nerakanya besar, itu yang harus diingat. Nabi itu bukan memojokkan, bukan, tapi mengingatkan bahwa potensi masuk nerakanya besar. Karena gampang sekali mereka masuk neraka. Karena hal-hal yang sering dianggap sepele. Nanti kita sebutkan. Tapi itu yang harus kita ingat. Bahwa kata Nabi, ra'aitun nar, dalam hadis Bukhari Muslim, wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Aku telah melihat neraka Allah. Dan aku lihat di dalam neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Pasti ada pertanyaan. Apakah sudah ada penghuninya ketika Nabi melihat? Nabi diperlihatkan. Belum ada penghuninya. Tapi Nabi ditunjukkan nanti. Maka inilah manusia-manusia yang akan menghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berharap dan tidak ingin sebenarnya untuk kemudian melihat hamba-hambanya berakhir di dalam neraka Allah. Sehingga diutuslah para nabi dan rasul dan ditunjukkan jalan menuju surga Allah. Dikasih tahu perkara yang mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa Allah tidak senang kemudian melihat hamba-hambanya itu disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seorang hamba terjerumus, itu salah siapa Bapak Ibu sekalian? Salah hamba itu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap umat Islam pasti masuk surga. Setiap umat Nabi Muhammad SAW itu masuk pasti, pasti. Tapi kata Nabi kecuali yang menolak. Ada yang menolak. Illa man aba, kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang menolak masuk surga. Ibu-ibu menolak masuk surga atau tidak? Tidak? Bapak-bapak menolak masuk surga? Baik, pertanyaan, siapa yang menolak masuk surga? Siapa yang bisa kemudian menolak dimasukkan ke dalam surga Allah? Siapa mereka? Kata Nabi, man asani faqad aba. Mereka-mereka yang menentang diriku, tidak mau taat kepada Rasulullah, merekalah yang telah menolak untuk masuk surga Allah. Berarti memilih masuk neraka. Dan itu sifat yang paling utama yang menyebabkan seseorang kemudian masuk ke dalam neraka. Tidak mau taat. Yang laki-laki tidak mau taat kepada Nabi, yang perempuan pun sama. Mereka-merekalah yang menolak untuk masuk surga dan memilih untuk masuk ke dalam neraka. Dan betapa banyak ketidaktaatan kita kepada Rasulullah SAW. Banyak atau sedikit Bapak Ibu sekalian? Pak, Bu? Hah? Sedikit ketaatan, lebih banyak kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Coba sebutkan satu contoh saja yang menggambarkan bahwa kita itu nggak taat sama Nabi. Kira-kira apa jamaah? Hah? Afwan, tidak terdengar. Mohon maaf. Apa? Oh, Masya Allah. Ini langsung to the point. Ya, disebutkan bahwa memainkan alat musik itu nggak taat sama Nabi. Apa buktinya nggak taat sama Nabi? Ini contoh satu saja, contoh satu, banyak. Tapi ini bentuk ketidaktaatan kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Itu saja, tinggal dibuktikan.
bahwa orang-orang yang masih tetap memainkan alat musik itu menentang Nabi. Harus dibuktikan. Apa bukti? Jadi kita nggak bisa sembarangan ngomong. Ya, ya. Dalam Islam itu kita boleh sembarangan ngomong tidak, Pak? Nggak boleh. Ketika mengatakan sesuatu harus ada buktinya. Nah, tinggal dibuktikan. Apa buktinya? Iya, apa dalilnya? Gak apa-apa, silakan. Apa? Betul. Betul. Saya sebutkan hadisnya. Hadis ini sahih, riwayatkan Imam At-Tirmidzi atau Imam Bukhari. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, ya, sayati aqwamun, akan datang kaum-kaum di akhir zaman, yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang zaman di mana ada satu kaum yang menghalalkan. Berarti sebelumnya apa? Gak boleh. Apa yang dihalalkan pertama? Zina. Al-hir itu artinya, mohon maaf, kemaluan. Dan yang dimaksud itu adalah zina. Mereka menganggap bahwa berzina itu biasa saja dan itu sudah terjadi sekarang. Kemudian yang kedua, harir. Laki-laki menghalalkan apa? Sutra. Mereka pakai baju terbuat dari sutra. Biasa saja. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Khamar. Khamar pun dianggap halal. Ya, saya mau tanya, kalau bikin kue pakai rum, boleh tidak? Hah? Nggak boleh? Tapi cuman sedikit. Cuman aromanya saja biar ada baunya enak gitu. Boleh tidak? Kenapa nggak boleh? Lantas kenapa? Kenapa orang-orang muslim pakai jilbab, beli makanan-makanan, kue-kue yang ada rum di dalamnya? Kenapa? Karena mereka menganggap tidak apa-apa. Atau paling tidak, Pak, kuehnya tuh ada dua pilihan. Rum pakai rum sama tidak pakai rum. Tetap dibeli. Kenapa masih dibeli? Padahal penjualnya jelas-jelas tidak tahu halal haram. Kenapa dibeli? Karena mereka menganggap itu biasa saja. Gak ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang berikutnya apa? Yang keempat, ma'azif, alat musik. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, jika tidak sepakat silahkan. Tapi jika tidak sepakat berarti kita tidak taat kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu saja pilihannya, terserah. Beda pendapat itu boleh tidak? Boleh. Tapi siap-siap dengan resi jika ternyata pilihan kita salah. Sudah gitu aja, gampang. Gak usah repot. Baik, kita lanjutkan. Berarti terbukti tidak? Terbukti tadi? Terbukti. Boleh mengatakan bahwa alat musik gak boleh? Boleh, kenapa? Karena Nabi yang bilang. Ya, saya mau tanya. Suka musik tidak? Jujur aja, gak apa-apa. Ya suka. Oh dulu, sekarang? Gak terlalu. Atau sudah tidak suka? Gak apa-apa. Kalau masih ada kesukaan pun tidak ada masalah. Tapi catat baik-baik kalimat saya ini. Selama kita yakin bahwa itu nggak boleh, selama kita berusaha kita menjauhi perkara tersebut, maka tidak ada masalah. Kita nggak bisa bohong, syahwat kita itu selalu mengiyakan yang salah. Betul tidak? Masih suka, masih ada kesenangan, apalagi kalau kedengar. Oh hafal semua liriknya, balik lagi semuanya. Oh ini begini dan seterusnya. Tapi kebencian, ketidaksukaan karena Allah itu harus tetap ada dalam hati. Iya, diingkari. Manusiawi, jangan menganggap begini, aduh saya kenapa ya, masih suka. Manusiawi, syahwat itu tidak akan pernah padam. Tapi yang harus kita lakukan, kita ingkari keburukan itu, tinggalkan. Jauhi terus. Yang penting kita taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya, agar kita masuk surga dan tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk
tidak menjadi penghuni neraka. Dan itu nanti Allah akan tanyakan kemudian kepada para penghuni neraka. Ada hadisnya, tulis hadisnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, Allah akan bersabda kepada para penghuni neraka, akan berfirman kepada para penghuni neraka. Jadi ketika mereka sudah masuk, Allah akan berfirman kepada mereka. Allah berfirman, "Lau anna laka," wahai penghuni neraka, jika engkau memiliki ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi, jika engkau memiliki seluruh kenikmatan yang ada di dalam dunia, di bumi, itu punya dirimu semuanya, apakah engkau rela menukarkannya, menebus dirimu dengannya dari siksa neraka atau azab Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban penghuni neraka ini ajal, iya ya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dunia punya apa? Di dunia punya apa Bapak Ibu sekalian? Ada rumah? Ada. Ada kendaraan? Ada apa lagi? Ada sawah? Masya Allah. Terus apa lagi? Anak-anak? Ada suami? Ada istri? Terus ada apa lagi? Kenikmatan apa yang dipunya? Jamaah, anggap punya segalanya. Tapi nanti kalau sudah masuk neraka, semua itu akan diberikan sebagai tebusan agar kita keluar dari neraka. Jadi nanti, mau di dunia kita bilang sama istri kita, engkau adalah segalanya wahai istriku. Bohong kalau sudah masuk neraka. Kalau sudah masuk nar, begitu juga dengan istri. Suamiku engkau adalah segalanya. Bohong ketika sudah masuk neraka. Kenapa? Karena semua itu akan diserahkan agar kita bisa terbebas dari azab neraka Allah. Kemudian Allah bilang begini. Kepada hamba ini, kepada penghuni neraka ini. Dulu ketika di dunia, aku memintamu untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih ringan. Supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka. Tapi engkau tidak melakukan. Tapi kamu tidak melakukannya. Apa itu jamaah rahmatillah Allah? Aku memerintahkan, meminta kepadamu ta'buduni wala tusyriku bi syai'an wa ma fa'altahu. Aku minta engkau beribadah hanya kepada diriku dan tidak menduakan diriku, tapi engkau tidak pernah melakukannya. Padahal itu hal yang sangat mudah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, aku meminta dirimu tidak bermaksiat, tapi tetap engkau bermaksiat kepada dirimu. Dibandingkan menyerahkan seluruh yang kita punya, lebih gampang tidak? Jemaah, lebih gampang tidak? Lebih mudah? Melakukan apa yang diinginkan oleh Allah lebih mudah? Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Oh, banyak godaan. Saya mau tanya. Godaan ini kita jauhi atau kita dekati? Kadang kita dekati. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Kita. Padahal Allah hanya meminta perkara yang ringan dan mudah. Tapi lantas kenapa ditinggalkan? Penyebabnya apa? Dua penyebabnya. Tulis Bapak Ibu sekalian. Penyebab yang membuat kita kemudian memilih untuk masuk neraka dengan perbuatan kita. Dan kemudian jauh dari surga Allah, penyebabnya dua. Yang pertama, apa? Syaitan. Syaitan itu musuh atau teman? Musuh? Yakin?
Musuh atau teman? Musuh. Baik, kalau musuh itu diikuti, dijauhi. Sifatnya ditiru atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Ingat itu baik-baik ya. Jadi kadang-kadang kita bilang setan itu musuh, tapi apa? Kelakuannya mirip. Mirip kelakuannya. Mirip. Contoh. Saya kasih contoh sederhana ya. Setan itu tidak tidur siang. Kita yakin tidur. Sering nggak tidur siang, kenapa? Kenapa? Jam berapa aja? Duha. Iya, maksud saya qailulah ya, tidur siang. Setan itu tidak tidur siang, tapi kita kemudian mengikuti setan, tidak tidur siang. Betul nggak? Betul tidak? Iya, katanya musuh setan. Katanya musuh sama setan, tapi kebiasaannya setan itu makan dengan tangan apa, Pak? Kita kalau makan bala-bala, cabai di mana? Cengek di mana? Bala-bala kanan, cengek sebelah mana? Katanya musuh sama setan, tapi kebiasaannya diikuti. Setan itu duduk di antara dua naungan gelap dengan cahaya. Itu suka di tempat seperti itu. Kita juga sama. Sama. Jadi seringkali kita bilang bahwa kita musuhan sama setan, tapi perilakunya apa? Diikuti. Hati-hati. Padahal dia adalah satu-satunya makhluk Allah yang sangat berharap kita masuk neraka. Kenapa? Untuk menemani dirinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita maksiat yang disalahin siapa? Setan. Oh, gara-gara setan nih. Tenang, masih ada penyebab kedua. Penyebab kedua itu yang membuat kita kemudian bermaksiat apa? Syahwat, hawa nafsu. Dan ini yang jauh lebih berat daripada godaan setan. Ya. Jadi sebetulnya syaitan itu cuma menggoda, sisanya urusan Anda. Syaitan itu begitu. Syaitan itu cuma bisik-bisik, sisanya yang mengeksekusi siapa? Diri kita sendiri atas dorongan syahwat yang kita punya. Makanya Nabi memerintahkan kita mempersempit syahwat dan mempersempit jalan syaitan di dalam badan kita. Dengan cara apa? Puasa. Makanya orang-orang yang puasa, kata Nabi, adalah orang yang paling jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka paling kecil kemungkinannya digoda syaitan dan paling kecil kemungkinannya terjerumus ke dalam maksiat gara-gara syahwat. Ya, para pemuda yang ataupun pemudi yang ingin menikah tapi tidak bisa menikah, disuruh apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu memperkecil kemungkinan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Ini dua perkara yang harus kita hindari, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah hanya meminta kita untuk taat kepada dirinya. Dan itu sesuatu yang sangat mudah sebetulnya. Agar kita kemudian tidak menyesal ketika kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat penghuni neraka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran kepada kita semuanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang pertama, tadi sudah disebutkan satu ya, apa tadi yang pertama? Penyebab utama seseorang masuk neraka itu gara-gara apa? Tidak mau taat kepada siapa? Rasulullah SAW atau Allah dan Rasulnya. Itu sifat yang pertama. Para penentang Allah, para penentang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu adalah al-mujrimun. Mereka-mereka yang senantiasa melakukan
keburukan dan kemaksiatan. Yang kata Allah disebut sama Allah mujrim. Mujrim. Jadi hobinya, sukanya dengan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Contoh, saya mau bertanya. Ada orang yang suka sama yang buruk daripada suka sama yang baik? Ada nggak jemaah? Jadi dia lebih suka sama yang jelek-jelek, yang apa? Yang tidak baik. Baik itu secara agama atau secara apa namanya fitrah. Ada tidak? Banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya. Manusia yang suka keburukan. Hah? Apa, Bu? Oh, pemabuk, terus apa lagi? Oh, preman. Masya Allah, preman. Preman, terus apa lagi? Hah? Gibah. Tukang gibah maksudnya, tukang fitnah. Terus apa lagi? Hah? Pendengki. Terus apa lagi? Pelaku riba. Terus apa lagi? Ini komplit semua dosa pokoknya ya. Atau orang-orang yang memang bahkan mata pencahariannya dari dosa, dari kemaksiatan. Banyak. Ini namanya mujrim. Yakni orang yang selalu menghiasi perbuatannya dengan keburukan. Alih-alih dia melakukan kebaikan, dia lebih suka yang buruk. Dia lebih suka kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-74. Kata Allah Rabbul Alamin, "Innal mujrimin fi azabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang yang suka kemaksiatan, mereka berada di dalam neraka jahanam dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak ada kebaikan di dalam kamus mereka. Kalau bisa jahat, kenapa harus baik? Dan banyak yang seperti itu. Kalau bisa jahat, kenapa harus baik? Itu di antara sifat penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang lainnya, itu adalah mereka-mereka yang menjaga sifat kemunafikan di dalam hatinya, atau al-munafiqun. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, sifat munafik itu terkumpul pada satu sifat saja sebetulnya. Sifat munafik itu hanya terkumpul pada satu sifat. Apa? Membenci apa yang disukai oleh Allah dan mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Itu sifat munafik. Jadi kalau Allah suka, dia tidak suka. Kalau Allah benci, dia suka. Itu terkumpul dalam satu sifat itu saja. Kemudian ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Sifat-sifat munafik. Insya Allah Bapak Ibu sekalian hafal. Hafal tidak? Coba sebutkan sifat-sifat orang munafik. Jika berkata bohong. Kalau diberikan amanat, khianat. Yang ketiga apa Pak? Jika berjanji tidak ditepati. Yang keempat. Ada 4 dalam satu riwayat disebutkan 4. Apa yang keempat? Gak ada itu dalam hadisnya, gak ada. Kalau pinjam uang, gak ada dalam hadisnya. Hah? Udah tadi disebutkan. Ada 3 tadi. Idza haddatsa kadzab, berbicara bohong. Idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji menyelisihi, enggak tepat janji. Dan ini hati-hati nih. Yang kedua ini sering kita lakukan. Ya, kita sering bilang apa? Insya. Tapi maksudnya apa? Meleset sudah. Kalau sudah bilang insya Allah 100% insya Allah meleset. Padahal insya Allah itu bukan untuk meleset, tapi untuk memastikan bahwa kita akan melakukannya. Baik. Yang ketiga, idza tumina khan, kalau dipercaya khianat. Yang keempat kata Nabi, idza khasama fajar. Kalau bermusuhan sama orang, dia melampaui batas. Balas dendam, itu sifat munafik.
Oh, saya dibegitukan, lihat nanti pembalasan saya. Nah, itu sifat munafik. Dipermalukan di depan umum, oh lihat pembalasan saya nanti. Saya sebarkan aib-aibmu. Itu namanya sifat munafik. Ada kemunafikan dalam hati manusia yang seperti ini. Dalam Al-Quran disebutkan juga, kalau sholat malas. Kalau waktunya sholat, dia malas sholat. Dalam hadis juga disebutkan, orang munafik itu sulit melakukan dua sholat. Sholat apa? Isya dengan sholat apa? Subuh. Afqalus sholati alal munafiqin, kata Nabi, sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat fajar dan sholat isya. Berarti kalau lewat sholat asar nggak apa-apa ya? Jamaah? Oh enggak, kata Nabi yang paling berat. Kalau sholat duhur asar saja berat, berarti berat ini orang. Ya, munafiknya top. Levelnya tinggi. Ya, kalau cuman subuh isya, oke. Memang begitulah keadaan orang munafik. Tapi kalau semua sholat malas, hati-hati. Bisa jadi kemunafikannya khalis, sempurna, murni. Betul. Karena begitulah keadaan munafik di zaman Nabi. Kalau sholat, mereka datang terakhir. Bahkan di detik-detik Nabi mau salam, mereka baru masuk. Itu munafikin di zaman Rasulullah SAW. Berat tidak ini, Bapak Ibu sekalian? Berat. Berarti kalau begitu Ustadz, saya kalau janji sama suami meleset, gimana? Ada sifat kemunafikan. Yang harus diingat sekarang, berarti ada kemungkinan saya kemudian masuk neraka kalau begitu. Ada dong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang munafik, fiddarkil asfali minan nar. Mereka dikembalikan oleh Allah di neraka, di kerak atau di titik yang paling rendah, yang paling dalam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Meskipun yang dimaksud sama Allah adalah munafik i'tiqadi. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Tapi ingat, semuanya diawali dengan menjaga sifat-sifat munafik. Kalau bicara bohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau kemudian diberikan amanah ya. Dan kalau bermusuhan apa tadi? Kalau bermusuhan apa? Melampaui batas. Melampaui batasnya. Sudahlah, kalau kita bermusuhan, saya mau tanya. Kalau kita bermusuhan sama orang, apa yang perlu kita lakukan? Ustadz mah nggak tahu sih bagaimana perihnya perasaan saya disakiti. Pasti begitu coba. Iya betul. Orang yang bermusuhan pasti sakit hati pasti. Tapi apakah boleh kemudian kita membalas lebih dari apa yang dilakukan saudara kita? Nggak boleh. Terus satu lagi pertanyaan saya. Kalau kita tetap musuhan tidak damai, dosa nggak? Dosa tidak? Dosa? Ada yang tahu hukuman dari Allah bagi mereka yang tetap bermusuhan dan tidak mau berdamai di dunia sebelum akhirat? Ada yang tahu? Ya, ancamannya apa? Oh, ini kayaknya nggak pernah bermusuhan sama orang, insya Allah ta'ala. Alhamdulillah. Karena merasa tenang, insya Allah nggak ada masalah sama orang ya. Betul nggak ibu-ibu? Baik, saya kasih tahu ibu-ibu. Bahwa mereka yang bermusuhan itu tidak akan pernah diangkat catatan amal solehnya oleh Allah. Dan tidak akan dibalas. Jadi tidak akan diangkat oleh Allah. Kata Rasul begini, setiap Senin dan Kamis dalam hadis yang sahih, catatan amal itu apa? Kecuali dua orang yang masih bermusuhan. Dan Allah nggak ampuni dosa-dosanya. Silahkan aja bermusuhan bertahun-tahun, silahkan. Tapi ingat, amal solehnya nggak dibalas pahala dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Silahkan. Berat nggak? Berat? Tapi meminta maaf berat tidak? Taib. Ini belum nih.
Hukumannya, ancamannya belum banyak nih. Anda sebutkan lagi yang lain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi, orang yang bermusuhan 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, itu dosanya kasafki dami akhihi. Dosanya seperti membunuh atau menumpahkan darah saudaranya. Iya, hadisnya sahih. Lebih dari 1 tahun atau lebih, dosanya berubah naik. Seperti membunuh saudaranya. Meskipun dia tidak membunuh saudaranya, tapi dosanya sama. Waduh, berat tidak ini jemaah? Berat. Oh, pantas Ustadz, kenapa hidup saya nggak berkah? Saya masih musuhan sama saudara saya. Itu penyebabnya, Bapak Ibu sekalian. Bukan bapak-bapak saja, bukan ibu-ibu saja. Kita semua sama. Kalau bermusuhan, nunggu saudara kita yang minta maaf. Betul tidak? Tapi Ustaz, kalau saya minta maaf, dia tidak akan memaafkan. Kalau kita sudah minta maaf, maka kewajiban kita selesai. Dan kita kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan musuhan. Jangan musuhan. Dan ini berat ya. Berat tidak? Berat. Tapi kalau kita tetap memilih, enggak Ustaz, saya tetap di atas pendirian saya. Berarti kita punya sifat munafik di dalam dada ini. Di dalam kita ini ada sifat munafikin. Dan orang munafik tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Silahkan, pilihan ada di tangan kita semua. Mau berdamai atau melanjutkan permusuhan. Silahkan. Tapi siap dengan apa? Resikonya. Baik, kita lanjutkan. Sifat yang lainnya. Sifat yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, yakni sifat penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kata para ulama, al-muti'una li ru'asaihim al-mudillin. Mereka yang tetap taat kepada pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan. Iya. Sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan ayat yang ke-67. Al-Ahzab ayat 66, ayat yang ke-67. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana penghuni neraka itu wajah mereka dibulak-balikkan di dalam neraka Allah. Dipanggang. Wajahnya dibolak-balikan. Kenapa? Karena mereka dipanggang seluruh bagian tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gosong, matang. Dari mulai lapisan yang paling luar sampai lapisan yang paling dalam. Bahkan kata Allah begini, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka matang, dibakar, matang, bahkan gosong, baldalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti lagi dengan kulit yang lainnya, liyadzuqul azab, agar mereka selalu merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Full dibolak-balikan, kata Allah. Mereka yang disiksa ini mengatakan begini, ya laitana, andaikan, ya Allah andaikan, ata'na Allah wa ata'na Rasul. Dulu waktu di dunia kami taat kepada Allah dan Rasul. Andaikan dulu kami taatnya sama Allah sama Rasulullah SAW. Terlambat tidak Bapak Ibu sekalian? Terlambat tidak? Terlambat. Dan kemudian mereka mengatakan begini, qalu rabbana, mereka mengatakan wahai Rabb kami, dulu di dunia ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami nurutnya bukan sama Allah, bukan sama Nabi, bukan sama Rasulullah SAW, tapi sama siapa? Sama para pemimpin kami. Para orang-orang terhormat, terpandang di antara kami. Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.
Salah memilih ketaatan. Harusnya sama siapa? Baik, saya mau tanya sekarang. Kalau kata Allah nih, nggak boleh. Tapi ada yang bilang dari kalangan manusia bilang boleh. Siapa yang harus kita taati? Allah. Yakin? Yakin? Itu pilihannya? Gak ada pilihan lain? Gak ada pilihan lain? Baik. Kalau kata Allah haram, kita harus mengharamkan? Harus. Bolehkah kita kemudian mencari keringanan? Boleh tidak? Gak boleh. Baik. Ya, sekarang saya mau tanya sekarang. Kalau riba itu mutlak haram atau tidak? Yakin? Kalau sedikit? Sedikit. Gak berlipat ganda, sedikit aja. Boleh nggak? Kalau ada yang mengatakan boleh, gimana sikap kita? Pas lagi butuh. Aduh, pas lagi butuh nih, katanya boleh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh? Yakin? Baik. Subhanallah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi faktanya kemudian tidak. Banyak di antara kita mencari-cari pembenaran. Satu, khususnya nih satu. Tentang tadi saja yang disebut masalah alatmu. Jelas Allah mengharamkan. Jelas Rasulullah SAW mengharamkan. Tapi kemudian ada satu ulama yang mengatakan boleh. Yang dipilih yang mana? Yang boleh. Kan ini khilaf. Kan ada yang bilang boleh. Padahal seluruh ulama dan seluruh dalil itu mengisyaratkan nggak boleh. Maka yang seperti ini yang dicontohkan oleh Allah dalam ayat ini. Ketika kata Allah nggak boleh dan nabinya bilang nggak boleh, itu tokoh-tokohnya lah yang dijadikan sebagai pegangan. Bahkan percaya tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendengar langsung dari mantan pegawai bank. Dia mengatakan begini, di kantor saya dulu Ustadz, ada kajian judulnya begini, kerja di bank masuk surga. Gimana coba? Saya mau tanya, ini gimana cara berpikirnya? Masuk kerja di bank, maksudnya bank riba, pure riba. Tapi judulnya kerja di bank masuk surga. Gimana nih caranya? Astagfirullah. Betul ini, serius. Ada judul dan ada yang ngisi lagi. Dan kemudian mengatakan riba itu kalau sedikit nggak apa-apa. Maka mereka-mereka yang mengikuti yang seperti ini akan bernasib sama seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan ayat yang ke-67. Jadi jangan salah memilih ketaatan. Sudah kita taat sama siapa? Allah dan Rasulnya. Kita punya pilihan tidak? Tidak punya pilihan, tulis di bukunya, di catatannya. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Bahwa kita tidak punya pilihan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu. Itu saja dibaca terus menerus untuk menyadarkan kita bahwa memang betul kita tidak punya pilihan. Kalau Allah sudah bilang A, Rasul bilang B, tidak ada pilihan lain. Itu sifat yang keberapa, Bapak Ibu sekalian? Yang keempat. Sekarang masuk ke sifat yang kelima. Di antara sifat penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang mendahulukan dan lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Dan ini juga bahaya, ya, karena kita sangat mungkin terjerumus ke dalam perbuatan ini atau sifat ini. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nazi'at. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Siapa yang hafal ayat ini? Insya Allah hafal juz 30 ini. Kata Allah begini. Mungkin bisa dilanjutkan. Fa'amma man tagha, kata Allah. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatannya. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Lebih cinta apa? Dibandingkan
akhirat. Saya mau tanya, kita lebih cinta dunia atau akhirat? Jamaah? Atau ginilah pertanyaannya, boleh nggak cinta akhirat? Cinta dunia? Boleh, tapi coba, boleh nggak cinta dunia? Boleh? Nggak boleh, kata siapa boleh? Nggak boleh cinta dunia. Coba Nabi bilang begini, orang Islam itu nanti kena penyakit apa? Di akhir zaman, wahan namanya. Wahan itu apa? Hubbud dunia. Cinta dunia itu kata Nabi penyakit. Jadi dunia itu boleh dinikmati, boleh dijalani, tapi tidak dicintai. Karena orang kalau sudah cinta, maka dia akan memberikan kesetiaan kepada yang dicintainya. Dan itu tidak boleh. Kesetiaan kita hanya untuk siapa? Allah. Dan itu ketika kita lebih mencintai akhirat. Boleh nggak cinta dunia? Nggak boleh. Kalau suka kenikmatan dunia boleh tidak? Boleh. Oh ini bagus ya. Oh ini lucu ya. Kalau misalkan ibu-ibu lihat apa biasanya kalau suka tuh? Lihat tas biasanya. Oh tasnya lucu ya. Nggak apa-apa boleh. Tapi jangan dijadikan obsesi. Pokoknya nggak bisa tidur kalau belum dapat. Iya. Kalau suaminya belum naik tekanan darahnya, dia nggak berhenti minta. Pokoknya sampai suaminya bilang, ya udah sok beli aja, beli. Nih kartunya, pakai sudah. Baru berhenti itu. Nah, itu namanya cinta dunia. Tapi kalau kemudian dia suka, tapi nggak ada kemungkinan untuk dapat, selesai, sudah. Nggak ada masalah. Mau dapat, mau nggak dapat, nggak ada masalah urusan. Dunia ini cuma dunia. Dan orang kalau tidak cinta dunia, dia tidak peduli kenikmatan apapun yang hilang darinya dari kenikmatan dunia. Gak ada urusan. Kalau kita kan jamaah rahmatillah, hilang sendal di masjid aja stres. Ya Ustaz, sendalnya harga 2 juta. Dunia. Ada masalah apa dengan dunia? Tapi kan nyesek Ustaz. Iya, tapi kenapa harus dikenang-kenang? Toh datangnya pun bukan pakai sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Uang dari kita bukan? Bukan. Rizki dari siapa? Allah yang ngasih, ya Allah yang ngambil, selesai. Tapi itu bagi mereka yang tidak cinta dunia. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Berat nggak ini jamaah? Jamaah? Berat Ustaz. Berat. Mangkaning kalau kata bahasa Sundanya mah, obsesi kita itu lebih banyak apanya? Dunianya dibandingkan akhiratnya. Iya. Coba, saya mau tanya, di catatan di HP itu di jadwal, itu rencana dunia, rencana akhirat yang lebih banyak? Dunia. Bulan depan ini yang harus dibeli. Betul? 2 bulan kemudian liburan ke sini. Nggak ada tuh jadwal tahajud hari ini, jadwal sholat duha, jadwal sedekah di sini, nggak ada. Nggak ada. Betul, Bapak Ibu sekalian? Hati-hati. Kenapa? Karena mereka yang lebih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat kembali dan tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Dan orang yang cinta dunia pasti melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, boleh tidak mengejar kenikmatan dunia sehingga kita harus mengeluarkan misalkan uang yang sangat berlebih, boleh tidak? Hah? Gini contohlah sederhana ya. Beli tas harganya 2 miliar. Uang ada. Boleh beli nggak? Ayo coba dijawab. Ini ibu-ibu yang bisa jawab, Bapak-bapak. Ibu-ibu, hah? Boleh nggak? Uang ada 2 miliar, sisanya masih 10 miliar. 2 miliar ada, tas harga 2 miliar. Boleh dibeli nggak? Ini terjadi khilaf ini. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang ya gimana Ustaz? Duit ada,
Apa salahnya beli harga 2 miliar? Gitu ya? Baik. Oh, pertanyaannya kemudian, itu benar atau salah di mata Allah? Gitu aja caranya. Nah, sekarang saya tanya lagi, boleh tidak kalau di mata Allah beli tas harga 2 miliar? Ayo, apa jawabannya? Ini pertanyaan mudah, jemaah. Boleh tidak? Hah? Berlebihan. Baik, jawabannya ada dalam surat Al-A'raf ayat 31. Iya, Allah sudah jawab, Allah sudah ngasih tahu. Kulu, kata Allah, washrabu wala tusrifu. Kata Allah, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Atau dalam ayat sebelumnya Allah bilang, pakai baju kalian yang bagus-bagus, tapi la tusrifu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dan meskipun punya uang, nilai segitu bukan uang yang sedikit dan sudah sangat jauh melampaui batas. Kenapa? Karena ada tas yang harga 500.000, rupanya sama, fungsinya sama. Betul tidak? Betul? Iya. Kalau sudah cukup itu. Jadi jangan bilang begini, uang saya, ya, yang senang saya, kenapa situ yang sewot? Bukan begitu. Iya, nggak boleh sama siapa? Sama Allah, nggak boleh. Makanya dikasih tahu, nggak boleh melampaui batas. Baik, udah urusan tas kita tutup ya. Kita tutup sampai sini. Kita lanjutkan sifat yang berikutnya dan mungkin ini yang terakhir, ya. Sifat yang berikutnya. Neraka itu Allah persiapkan secara khusus bahkan untuk mereka-mereka yang punya sifat sombong. Allah persiapkan neraka itu untuk mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Dan ciri orang sombong itu apa, Pak? 2, kata Nabi. Apa yang pertama? Batrul haq. Orang yang sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Itu orang sombong. Udah jelas benar, sudah jelas dalilnya misalkan, tapi nggak mau nerima. Ini namanya sombong. Kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, orang sombong itu cirinya kata Nabi, ghamtun nas, merendahkan, melecehkan manusia yang lainnya. Menganggap mereka itu rendah, gak lebih baik dari kita. Nah, itu sifat orang sombong kata Rasulullah SAW. Ghamtun nas, meremehkan, melecehkan manusia yang lain. Dan Nabi bilang kepada para sahabat bahwa kalau baju kita bagus, pakaian kita bagus, kita suka seperti itu bukan sombong, kata Nabi, bukan sombong. Tapi sombong itu kalau kita kemudian membantah, menolak kebenaran dan kemudian melecehkan atau merendahkan manusia yang lain. Ya, contoh, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Kita sesama hamba Allah itu sama tidak? Setara tidak? Setara. Baik, gini. Sekarang saya ingin kasih gambaran. Ini kesombongan atau bukan? Kalau kita sudah tahu dan sudah paham agama, pakaian kita lebih baik dari saudara kita yang lainnya, kemudian kita menganggap saudara kita yang belum tahu dan pakaiannya tidak sama seperti kita, itu lebih rendah, boleh tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi seringkali itu tercermin di sikap kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau ketemu yang bajunya nggak sama, disapa pun enggak. Itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Berarti kita merendahkan orang lain. Ya, Bapak-bapak. Betul nggak Bapak-bapak? Iya. Ini bajunya beda nih sama kita. Oh kayaknya nih belum paham agama. Terus gak disapa. Ya, mereka ngucapin salam, kita cuma lihat atas bawah. Salamnya gak dijawab. Itu namanya sombong. Melecehkan, merendahkan orang lain. Ingat, Allah berfirman. Tulis dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-60. Ayat ke-60.
Kata Allah, wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat kata Allah, taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, yang kamu taat sama Allah, wajah mereka menghitam. Wajah mereka hitam. Hari kiamat. Dan kemudian Allah mengatakan, alaisa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah, kata Allah, neraka jahanam itu adalah tempat tinggalnya orang-orang sombong, kata Allah. Dalam ayat ini yang dimaksud oleh Allah, mereka yang menentang kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kamu nerima? Allah mengingatkan, neraka itu tempat tinggalnya orang-orang sombong. Makanya kita harus hati-hati. Kita itu sering menganggap tidak sombong, padahal betul? Betul nggak jemaah? Kenapa? Karena banyak kebenaran yang kita tolak oleh akal kita, banyak. Atau gengsi kita, masa kayak gitu, nggak benar itu, padahal benar. Atau yang kedua yang lebih sering, apa? Kita merendahkan orang lain. Ya, kalau lihat orang, apalagi misalkan saya sering ketemu orang bertato gitu ya. Kalau lihat orang bertato, wah, ini orang nggak benar. Kata siapa? Bisa jadi di hadapan Allah dia lebih apa? Lebih mulia. Kenapa? Karena dia lebih tulus hijrahnya, lebih tulus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan siapa? Kita. Makanya jangan sombong. Karena neraka itu tempat orang-orang sombong. Saya mau tanya, di neraka itu ada satu penjara khusus orang sombong. Siapa yang tahu namanya? Yang tahu namanya boleh pulang duluan, silakan. Baik, apa namanya? Neraka, penjara di neraka khusus orang sombong. Jadi kalau orang sombong itu disiksanya di satu ruangan, nggak kemana-mana. Di situ dia dihabisi dengan azab Allah. Silakan, saya tunggu jawabannya. Ayo. Ustadz, berhubung saya mah udah nggak sombong, jadi gimana ya Ustadz? Saya mah nggak tahu gitu. Itu orang sombong. Ayo jemaah. Taib, gak ada yang tahu. Taib, namanya bulas. Tulis. Bulas, iya. Bulas. Bulas, bukan pulas tidur, bukan. Bulas, iya, bulas. Bulas itu penjara sijnun lil mutakabbirin. Penjara khusus orang-orang sombong di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sombong itu pada hari kiamat ketika hamba Allah yang lainnya itu kembali ke ukuran Nabi Adam, penghuni surga. Kemudian penghuni neraka besarnya luar biasa, bahkan giginya saja seperti gunung Uhud, taringnya. Tapi orang sombong itu akan dibangkitkan dalam wujud semut kecil. Jadi sebesar itu dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena di dunia dulu dia merasa besar. Di akhirat oleh Allah dihukum dengan wujud sekecil-kecilnya. Dan kemudian dihabisi dengan siksa neraka. Makanya jangan jadi orang sombong. Taib. Itu sifat yang keberapa jemaah? Yang keenam, dan itu sifat yang terakhir dalam perjumpaan kita. Taib. Ya, kita cukupkan sampai di situ. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, dan mungkin sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab insyaallah taala. Falyatafadhal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bertanya untuk masakan yang mengandung bahan bahan ada pernah dengar dari seorang teman saya itu masalah dan dijelaskan kalau bahan bahan yang dimintakan untuk bumbu masakan itu tidak apa-apa.
Ya. Beda dengan yang sudah jelas dengan Ramadan, misal memasak steak menggunakan wine Ya. atau minuman yang dihangat menggunakan bir. Ya. Nah, Masya Allah. Sebetulnya pertanyaannya sendiri sudah menjawab. Jadi kalau menggunakan bahan non halal, berarti haram dong. Iya. Apakah kemudian boleh menggunakan bahan yang non halal, kemas atau dimodifikasi atau haram? Itu saja sudah cukup. Gitu ya. Sehingga kalau ada halal apa disebut tadi? Kelas apa tadi? Oh, kelas halal food, ini dipertanyakan kelas halalnya. Bagaimana bisa kemudian sesuatu yang haram dianggap halal? Itu dulu yang perlu kita ingat ya. Itu dulu yang perlu kita ingat. Kalau kemudian begini, yang dikhilafkan itu adalah kalau kemudian jumlahnya teramat sangat sedikit atau istihalah, wujudnya berubah dari yang tadinya haram menjadi tidak haram. Itu masalah lain. Atau kemudian dia jadi ada masalah. Tapi kalau masih ada itu yang nggak boleh. Maka kata Nabi begini, ini contoh saja. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Dalam hadis yang lain kata Nabi, apa yang banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya pun sama meskipun tidak memabukkan. Contoh, kalau di obat batuk alkohol boleh diminum tidak? Kan 0,0 sekian persen, tapi ada. Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam jumlah yang banyak dia memabukkan. Itu juga nggak boleh sama. Itu gambarannya bahwa kalaupun ada, meskipun sedikit maka hukumnya boleh tidak? Nggak boleh. Tetap tidak boleh. Wallahu a'lam. Itu sepanjang pengetahuan. Nah, tafadhal. Silakan. Oh, ini bukan di batas namanya. Tafadhal, tafadhal. Silakan. Yang duluan silakan. Tafadhal. Afan, Anda boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Amin. Nah. 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 Wajazakumullah khair. Yang pertama, sholat tahajud disebut tahajud itu ketika dia didahului dengan tidur. Dan Nabi melakukannya seperti ini. Setelah sholat Isya, Nabi tidak berbicara atau tidak ngobrol. Apa yang dilakukan Nabi? Tidur. Dan kemudian Nabi bangun di awal sepertiga malam terakhir. Di awal. Bukan di akhir, tapi di awal. Kemudian yang dilakukan Nabi apa? Nabi bangun, membaca doa, kemudian wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini ringan, pendek, gak panjang. Jadi 2 rakaat pertama itu sesingkat-singkatnya. Nabi melakukan sangat singkat, sebentar. Tapi kemudian dilanjutkan dengan rakaat-rakaat yang lainnya sampai jumlah berapa? Kalau Nabi biasanya berapa? 11 atau 13? Coba, itu aja lah. Hah? 11 atau 13? Hah? 11? 13 enggak? Oh, jawabannya begini. Nabi lebih sering 11. Tapi 13 pun dilakukan oleh Nabi. Jangan bilang enggak dilakukan Nabi. Nabi pun melakukan. Tapi lebih sering berapa? 11. Tapi Nabi bilang begini. Kalau kalian kesiangan, waktunya mepet antara tahajud dengan apa? Dengan apa? Dengan subuh, fa'autiru biwahidah. Maka sholatlah 1 rakaat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau waktu kita cukup, maka lakukan 11 rakaat. Nah, tahajud itu kemudian yang dianjurkan dalam tahajud bacaannya panjang. Kenapa? Karena afdhalus sholati tulul qunut. Salat yang terbaik itu adalah salat yang berdirinya lama.
Bukan yang sujudnya lama, tapi berdirinya lama. Bukan berarti nggak boleh sujud lama, tapi yang lebih disunnahkan itu apa? Berdiri lama. Hafalannya harus panjang tidak? Harus banyak tidak? Jamaah. Pertanyaan saya begini, boleh nggak diulang-ulang? Dari rakaat pertama sampai rakaat ke-11 inna a'toina, boleh tidak? Boleh. Siapa yang melarang? Nggak ada. Kadang-kadang Nabi mengulang ayat yang sama dalam beberapa rakaat. Diulang terus sama Nabi. Ya. Bahkan di satu sholat subuh Nabi pernah mengulang surat yang sama rakaat pertama yang kedua. Ini jarang diketahui orang. Dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi mengulang surat apa coba? Di sholat fajar, rakaat pertama kedua. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar tidak? Jadi Nabi baca surat yang sama di rakaat yang kedua, seperti di rakaat pertama. Gak ada? Baik. Surat Az-Zalzalah. Diulang sama Nabi dalam 2 rakaat. Baik. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Kemudian yang berikutnya, kalau sholat malam itu boleh pegang mushaf. Boleh baca dari mushaf. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sambil sholat boleh. Makanya kalau di taraweh di Masjidil Haram misalkan, banyak yang apa? Sambil pegang, karena boleh. Makanya nggak ada uzur untuk tidak lama di dalam apa? Sholat tahajud bisa. Cuman masalahnya kaki kuat atau tidak. Kalau kaki tidak kuat gimana dong caranya? Boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk. Bahkan meskipun tidak punya uzur kata para ulama, seseorang boleh duduk di dalam sholat tahajudnya tapi pahalanya tidak sama dengan ketika dia berdiri. Tapi boleh. Meskipun nggak punya uzur. Jadi sebetulnya kita nggak ada alasan untuk tidak tahajud. Kadang kaki pegel, kadang pinggang enak, duduk, sholat, duduk. Ya. Dan kemudian tadi pertanyaan apa? Bacaan ya. Kalau saya salah ingat. Oh, antara apa? Oh, baik. Kalau itu jawabannya kita lihat yang dilakukan Nabi itu aja. Yang dilakukan Nabi itu dalam banyak riwayat beliau 2 rakaat kemudian salam. Yang mengatakan 4 salam itu menggunakan hadis sahih riwayat dari Ibunda Aisyah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Ibunda Aisyah, ini sambil tiduran nih Ibunda Aisyah. Nabi sholat malam, Nabi sholat 4 rakaat dan 4 rakaat ini sangat panjang dan indah kata Ibunda Aisyah. Itu difahami kalimatnya kemudian bahwa Nabi melakukan 4 rakaat langsung. Padahal dalam hadis yang lain itu dijelaskan kata Nabi, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kemudian ada yang berpendapat lain silahkan, gak ada masalah. Ini masalah yang tidak perlu jadi perdebatan sengit. Yang jadi masalah itu sholat tahajud apa enggak. Orang itu ribut ini 4 ini, tapi enggak sholat tahajud percuma. Ya. Jadi yang penting apa? Sholat tahajudnya. Baik. Witirnya 1. Boleh diakhiri 2, kemudian 1 terakhir, atau 3 sekaligus. Ya, maka itu dihitung sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu sholat genapnya plus ganjilnya 11 rakaat. Gitu ya, atau 13 rakaat. Wallahu ta'ala. Nah. Satu lagi berarti atau baru 1 ini? Waduh, Masya Allah. Fadhal. Yang kedua. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Iya. Nah. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pertama begini, Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk beribadah taat sama Allah, tapi kemudian ternyata masih masuk neraka, berarti Allah menghendaki kita untuk disiksa atas dosa yang kita lakukan. Karena setaat apapun kita masih punya dosa tidak? Masih. Dan Allah bilang begini, ya, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah itu mengazab siapapun yang dikehendakinya dan mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Itu dulu. Dan Allah ketika mengazab seorang hamba itu adil, tidak mungkin zalim. Ada sebab dan hamba itu pantas untuk diazab. Itu dulu Bu ya. Tapi kemudian apakah dia keluar dari neraka? Kalau dia mati di atas Islam, di atas iman, pasti keluar dari neraka, pasti. Atau kemudian mungkin tidak Ustadz, di tengah-tengah siksanya dia diselamatkan. Sangat mungkin. Karena setiap anggota keluarga, setiap mukmin bahkan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang lain. Makanya di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, kita itu diperintahkan berteman hanya dengan orang yang bertakwa atau orang yang soleh. Semampu kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat pertemanan ini akan menjadi syafaat. Begitu juga dengan keluarga. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya. Di dalam keluarga itu ayah, ibu, suami, istri dan anak bisa saling menolong tidak? Bisa? Bisa. Saling memberikan syafaat. Tapi ingat. Ya, tapi ingat. Untuk orang tua khususnya penyelamat mereka itu adalah anak-anak mereka yang soleh. Makanya ini buat seluruh bapak dan ibu sekalian, tidak ada urusan dengan pencapaian dunia anak-anak kita. Sehebat apapun mereka, kalau mereka tidak soleh, semua pencapaian mereka itu tidak ada gunanya. Karena nanti di akhirat, yang ditunggu sama orang tua itu bukan anaknya lulusan universitas mana, bukan itu. Tapi apa? Anaknya soleh atau tidak. Karena hanya anak soleh yang akan menyelamatkan kedua orang tua mereka. Udah itu aja. Boleh anak kita sebebas-bebasnya silahkan mengejar dunia mereka. Maksudnya harapan mereka. Tapi ingat, didik mereka untuk menjadi anak yang soleh. Karena kesolehan mereka yang jauh lebih berharga dibandingkan pencapaian dunia mereka. Ya, jadi sibuk dengan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab insyaallah taala. Terakhir dari ibu. Silakan. Kalau nggak ada langsung ke iklan. Enggak ada. Baik, fadhil. Nampaknya tidak ada juga. Fadhil. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. 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 Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum insyaallah. Jika orang tua kita meninggal dalam keadaan bermusuhan dengan orang lain, bisakah anak sebagai ahli warisnya kemudian menyelesaikan permusuhan orang tua? Jawabannya bisa. Dan kemudian ketaatan anak, kesolehan anak itu akan menjadi penghapus dosa-dosa orang tua dan peninggi derajat mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua dapat pahalanya. Termasuk perdamaian yang dia lakukan atas permusuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ini hukumnya sama seperti hutang, jemaah. Hutang orang tua itu yang bertanggung jawab siapa? Ahli waris. Siapa ahli waris paling utama siapa? Anak-anaknya. Begitu juga dengan semua masalah dengan manusia manapun.
maka anak-anaknya lah yang bisa dan boleh bahkan atau bahkan wajib menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, dan satu hal lagi, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, itu dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Mau itu teman, mau itu kerabat, sahabat, atau siapapun. Yang disukai, yang dicintai oleh orang tua kita, maka itu bentuk birrul walidain kepada orang tua kita ketika mereka tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Nah. Nah. Amin insyaallah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Nama langsung ya? Langsung aja. Masya Allah, langsung ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Langsung. Ya, Ustaz Syahwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kan? Emang, insya Allah. Oh iya, insya Allah.